Devano tanpa ragu berkata, "Jangan khawatir, masalah ini ada di tangan saya." Kamar hotel dan ruang perjamuan di Istana Buckingham tidak pernah terjual habis. Mereka dicadangkan untuk teman baik yang tiba-tiba membutuhkannya. Aula perjamuan juga kosong secara khusus pada tanggal 1 Oktober. Anda suruh putra Anda dan menantu perempuannya untuk datang ke Istana Buckingham untuk menemui saya. Saya akan membawa mereka untuk melihat tempat tersebut secara pribadi, selama mereka menyukainya. Tempat ini untuk Anda. Oh, Direktur Dean Tanoto tiba-tiba menjadi bersemangat, dan berkata dengan rasa terima kasih. "Terima kasih banyak, Tuan Devano. Anda benar-benar memenuhi kebutuhan mendesak saya. Saya akan membawa mereka ke Istana Buckingham pada sore hari untuk berkunjung." Fenomena berkumpul sangat umum, terutama karena dalam setahun, bahkan mungkin tidak ada 1/10 dari hari-hari besar dan bahagia yang cocok untuk menikah, dan hampir semua pernikahan akan diadakan pada hari-hari keberuntungan zodiak yang cocok untuk pernikahan. Asalkan itu hari yang baik, bisa ada beberapa pasangan yang melangsungkan pernikahan dalam satu komunitas pada waktu yang bersamaan. Tanggal 1 Oktober sendiri adalah hari yang baik untuk dirayakan seluruh negeri, dan bertepatan dengan libur panjang 7 hari, dan cuaca saat itu adalah waktu yang paling nyaman di kebanyakan tempat, sehingga lebih banyak orang yang memilih untuk menikah pada hari ini. Pada hari yang baik, jika Anda tidak memulai setengah tahun sebelumnya, akan sulit untuk memesan hotel favorit Anda. Putra Direktur Dean Tanoto menikah lagi dalam sekejap, dan dia hanya memiliki sisa waktu sekitar 2 bulan, dan hampir tidak mungkin untuk memesan hotel kelas atas. Karena hal ini, keluarga Direktur Dean Tanoto tidak kalah cemasnya. Direktur Dean Tanoto juga ingin meminta bantuan Devano sebelumnya, tetapi pada saat itu Devano kebetulan sedang berada di luar negeri, jadi dia berbasa-basi, dan dia tidak berani untuk berbicara lagi ketika dia mendengar bahwa Devano ada di luar negeri. Hari ini kebetulan ketika Devano datang kepadanya untuk urusan bisnis, jadi dia dengan ragu-ragu berbicara dengannya. Dia tidak berharap untuk mendapatkan ruang perjamuan terbaik dibuka oleh Istana Buckingham. Ini dengan sempurna menyelesaikan semua masalah dan sangat melampaui yang dia harapkan. Untungnya, Istana Buckingham keluarga Renza tidak pernah mengutamakan menghasilkan uang, jadi Devano menyimpan kamar bagus dan ruang perjamuan di tangannya dan tidak menjualnya ke dunia luar, sehingga bisa digunakan sebagai bantuan di saat-saat kritis. Memenuhi kebutuhan rumah tangga terkait, Devano secara alami bersedia menjual bantuan ini kepadanya, jadi dia berkata, "Telepon saya kapan saja ketika Anda selesai bekerja, saya akan menunggu Anda di Istana Buckingham." "Oke," Direktur Dean Tanoto berkata dengan penuh semangat, "Terima kasih banyak, Tuan Devano." Sama-sama, Devano tersenyum sedikit, dan berkata, "Karena Anda masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, maka kami tidak akan mengganggu Anda." Direktur Dean Tanoto mengangguk, "Saya kebetulan akan mengantar Anda ke bawah." Ketika mereka berempat tiba di lantai bawah, sekelompok pemimpin sekolah sudah menunggu di sini. Direktur Dean Tanoto bergegas berbaris setelah mengucapkan selamat tinggal kepada mereka bertiga. Devano menatap Tama dan bertanya dengan hormat, "Tuan Renza, apalagi pengaturan yang Anda punya?" Tama berkata, "Tidak ada. Saya akan mengantar Claudia kembali dulu, dan makan di rumah baru Bibi Ratih pada siang hari." Kemudian, Tama berkata lagi, "Ngomong-ngomong, saya membawa Yoshua dan Yoshua bersamaku saat itu." Sekelompok tentara dari Istana Naga menyelamatkan seorang wanita tua dan putra satu-satunya di Meksiko. Silakan hubungi Yoshua dan tanyakan alamat rumah wanita tua itu. Saya akan membayar kunjungi dalam beberapa hari ke depan. Ketika Tama pergi ke Meksiko dengan Johan, Tama dan Front Cataclysmic telah memusnahkan seluruh Krazi Juarez. Dia tidak mengetahui detailnya dengan baik, tetapi gayanya dalam melakukan sesuatu sangat mudah, jadi dia langsung setuju tanpa bertanya apa-apa. "Turun dan katakan,
Oke Tuan Renza, saya akan menghubungi Tuan Yoshua nanti. Tama mengangguk dan berkata, kalau begitu saya pergi dulu. Hari ini adalah hari perayaan untuk Bibi Ratih dan yang lainnya. Saya akan menyiapkan beberapa hadiah. Devano segera berkata, oke Tuan Renza, saya akan melaporkan kepada Anda pada sore hari setelah saya terhubung dengan Tuan Yoshua. Oke, Tama mengangguk setuju, lalu berkata kepada Claudia, ayo pergi. Claudia mengangguk dengan patuh, dan duduk di kopilot BMW Tama. Tama menyalakan mobil dan melaju menuju gerbang sekolah. Pada saat yang sama, sebuah Rolls-Royce Phantom hitam, dikawal oleh 3 Cadillac, perlahan melaju menuju pintu masuk utama Universitas Jakarta. Thomas dan istrinya sedang duduk di barisan belakang Phantom. Pengemudi mobil itu adalah bawahan paling terpercaya Thomas, yang telah bersama Thomas selama 40 tahun. Kopilotnya adalah Isyana. Pada saat ini, Thomas melihat spanduk tergantung di luar gerbang sekolah, dan tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan marah, haduh. Aku menyuruhnya untuk tidak mempublikasikan, mengapa dia menggantung spanduk itu. Saat dia berbicara, dia memandang Isyana dan bertanya, Nona, saya khawatir ini tidak aman untuk identitas Anda. Isyana tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, orang setingkat Anda harus murah hati ketika dia datang ke Jakarta. Kemudian, Isyana berkata lagi, tapi saya tidak akan keluar dari mobil nanti. Anda temui mereka dulu, dan beritahu saya ketika Anda berbicara tentang saya pergi ke sekolah. Saya akan pergi menyusul. Thomas setuju tanpa ragu, dan berkata dengan hormat, baik Nona. Pada saat ini, konvoi telah memasuki gerbang utama Universitas Jakarta, dan Isyana menjadi jelas penasaran saat ini, dan mulai melihat-lihat sekolah yang akan dia hadiri. Pada saat yang sama, sebuah mobil BMW melaju dari jalur berlawanan, dan duduk di barisan depan mobil ini adalah Tama dan Claudia. Saat kedua mobil semakin dekat, Tama, karena penasaran, tanpa sadar melirik iring-iringan mobil yang berlawanan. Dia tahu bahwa tamu terhormat Universitas Jakarta seharusnya berada di Rolls-Royce itu, jadi fokusnya adalah untuk melihat lebih dekat mobil ini. Namun, dia tidak memiliki hasrat voyeuristik, dia hanya melihatnya sekilas, dan karena film privasi yang ditempelkan di dalam mobil, samar-samar dia bisa melihat ada 4 orang duduk di dalam mobil. Pada saat ini, Isyana yang sedang duduk di kopilot dan melihat ke kiri dan ke kanan, mengalihkan pandangannya ke kanan. Di seberang bagian depan Rolls-Royce, Tama hanya melihat bahwa di mobil yang berlawanan, pengemudinya adalah pria paruh baya yang lebih tua, co-drivernya adalah seorang gadis muda, dan kursi belakang adalah pasangan lansia. Ketika kedua mobil lewat, jarak terpendek antara Tama dan Isyana hanya beberapa meter, dan bahkan Claudia yang duduk di kopilot melihat profil Isyana. Pada saat ini, dia hanya merasa bahwa wajah samping gadis itu sangat cantik. Itu adalah kecantikan klasik yang tiada taraf, hanya dengan melihat wajah sampingnya, dia bisa merasakan aura yang luar biasa. Hanya saja Tama baru saja meliriknya dari kejauhan, dan sekarang dia tidak punya rencana untuk melihat lagi. Pada saat ini, Claudia tanpa sadar berseru, wow, gadis itu sangat cantik. Tama tanpa sadar ingin melihat apa yang terjadi ketika dia mendengar kata-katanya. Pada saat ini, jika Tama melihat lagi ke kabin Rolls-Royce, dia akan dapat mengenali wajah samping Isyana dalam sekejap. Tetapi pada saat kritis ini, Tama tiba-tiba merasakan sesuatu melompat dengan keras di saku kanan celananya. Segera setelah itu, benda itu tampak hidup, berdetak berulang kali di dalam saku dengan frekuensi yang sangat tinggi. Fenomena aneh ini membuat Tama tidak sadar kembali. Ketika dia tanpa sadar melihat ke bawah ke dalam saku celananya, dia telah melewati Rolls-Royce. Seluruh proses hanya memakan waktu 1 atau 2 detik. Tama mengulurkan tangan dan menyentuh saku celananya,
Lalu dia menyentuh cincin yang diberikan Isyana padanya ketika dia berada di Eropa Utara. Pada saat ini, cincin itu masih sedikit bergetar di tangan Tama, tetapi getarannya menjadi semakin kecil hingga akhirnya berhenti sepenuhnya. Tama menginjak rem untuk menghentikan mobil, melihat cincin itu lagi, dan berpikir dalam hati, benda ini sudah lama ada padaku, dan aku telah menyuntikkan begitu banyak energi spiritual ke dalamnya, dan hampir tidak merespon. Kenapa tiba-tiba cincin ini bergerak? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.